Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita setiap saat. Tiada satu detik pun yang kita lewati dalam kehidupan ini di mana di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menyertainya. Di setiap nafas yang kita hirup, kemudian aliran darah yang selalu mengalir di dalam diri kita, jantung yang tidak berhenti untuk berdetak. Semuanya ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita mampu untuk melakukan itu. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kita di dalam kehidupan kita. Namun alangkah mirisnya ketika kita melihat justru kitalah yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita manfaatkan, kita gunakan bahkan untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bahkan sebagian kita juga tidak jarang untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah itu untuk melakukan perbuatan yang justru dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dari mimbar ini kami suarakan untuk kita bersama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala upaya, dengan segala daya, dengan segala pengorbanan telah mampu untuk membuat kita berada pada zaman yang indah ini, zaman yang dimana kita bisa menikmati keimanan dan ketakwaan kita bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita menjadi orang-orang yang layak nantinya mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kami ingatkan untuk memanjatkan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, juga pada hari yang mulia ini, hari Idul Adha, Idul Kurban dan Idul Haji, di mana umat muslim dari berbagai penjuru dunia pada saat ini berkumpul di Masjidil Haram dan juga di Mina setelah kemarin selesai melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Di antaranya ada 250.000 lebih jamaah haji asal Indonesia. Mereka melantunkan takbir, tahmid, tahlil dan talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lenyaplah segala bentuk perbedaan di antara umat, yang kaya dan yang miskin, yang punya jabatan dan rakyat biasa, kemudian yang berwarna kulit putih dan warna kulit hitam.
Semuanya membaur menjadi satu, duduk dan berdiri sama tinggi, saling bersisian melupakan perbedaan. Demi Allah ini adalah bentuk ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Ini adalah bentuk persatuan umat muslim yang kelak akan menggetarkan jiwa orang-orang yang memusuhi Islam, yang kelak akan membuat gentar dan takut orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk merenungi keberadaan kita di permukaan bumi sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari saripati tanah yang hina. Kemudian sampai waktunya nanti kita semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali dimasukkan ke dalam tanah juga dalam keadaan hina. Kemudian sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala kemudian membangkitkan kita dan kita akan dikumpulkan di sebuah padang yang amat luas yang kita kenal dengan padang mahsyar. Ketika itu kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita, apakah itu berbentuk surga, kenikmatan surga, ataukah berupa kesengsaraan neraka. Itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal dan perbuatan kita semasa kita hidup di dunia ini. Namun Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup di dunia begitu saja. Amat pemurah, pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan umatnya untuk berada pada jalan yang menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita berupa wahyu dan juga mengutus nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam dan juga istrinya Siti Hawa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Maka apabila datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa khawatir di hati mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan momen, menciptakan sarana bagi kita untuk mengkondisikan jiwa ini agar tetap berada pada keadaan menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dalam 1 tahun, dalam 12 bulan itu ada beberapa bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah di dalamnya. Ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan yang agung. Tidak lupa bulan-bulan haji seperti Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ada pula bulan Muharram. Kemudian tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan hari-hari yang istimewa. Katakanlah ada hari Jumat sebagai ayyamul penghulu hari. Kemudian ada ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Tidak lupa ada hari Senin dan Kamis yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan puasa sunnah. Selain itu Allah Subhanahu wa taala setiap harinya juga menciptakan bagi kita ada 5 waktu. Ada 5 waktu yang bisa kita manfaatkan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 5 waktu itu? 5 waktu itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tidak hanya itu Bapak dan Ibu, Allah juga menyediakan 2 waktu yang utama lagi. 2 waktu yang apabila kita manfaatkan waktu itu, amat besar keberkahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu adalah waktu duha dan sepertiga malam yang terakhir. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan momen dan sarana bagi kita. Tinggal kita yang memanfaatkan momen dan sarana itu. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momentum bagi kita bersama untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena di dalamnya ada juga beberapa ibadah yang luar biasa seperti ibadah haji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
demi hari-hari pertama bulan Zulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa sumpah Allah itu mengandung makna bahwa hari itu adalah sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 2 yang berbunyi walayalin ashr, demi malam yang 10. Ulama tafsir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian Mujahid radhiyallahu anhu dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mentafsirkan bahwa malam yang 10 yang dimaksud dari sumpah Allah ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu hari pun yang amal perbuatan baik, amal soleh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini. Kata Rasulullah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah juga dengan orang yang berjihad di jalan Allah ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, tidak juga dengan orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali apabila ia berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian ia tidak kembali. Dalam arti kata, ia gugur di medan pertempuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji ini sebagai salah satu tiang utama ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Inti ibadah haji sebetulnya adalah bagaimana memurnikan jiwa tauhid kita hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensucikan, membersihkan dengan sebersih-bersihnya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak kalimat talbiyah yang agung yang selalu dilantunkan para jemaah haji ketika berada di Makkahul Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, kusambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kusambut panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sungguhnya pujian, wan ni'mata laka wal mulk, dan kenikmatan dan kerajaan-kerajaan itu adalah milikmu ya Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kalimat talbiyah ini betul-betul menggambarkan kepada kita bagaimana mentauhidkan Allah dengan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun, kemudian meyakini bahwa Allah lah Tuhan yang patut kita sembah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya menyatakan bahwa tauhid yang sempurna itu, tauhid yang murni itu mempunyai dua sisi yang mesti kita jalani. Kedua sisi itu guna untuk menciptakan tauhid yang luar biasa di dalam diri kita. Apa dua sisi tauhid yang mesti kita jalani itu? Yang pertama, tauhid yang bersifat i'tiqadi ilmi, yaitu tauhid yang bersifat keyakinan dan ilmu. Tidak hanya itu, Syekh Yusuf Qaradawi menambahkan sisi yang kedua, yaitu tauhid yang bersifat amali suluki, yaitu yang bersifat amal perbuatan dan perilaku. Jadi tauhid itu tidak hanya cukup dengan keyakinan kita. Dengan keyakinan kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang patut kita sembah. Tidak cukup dengan itu, akan tetapi tauhid mesti kita wujudkan dengan bentuk perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bentuk perilaku kita yang mencerminkan tauhid itu dengan sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di awal khutbah tadi telah kita sampaikan bahwa puncak ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan jutaan umat Islam dari segala penjuru dunia, dari berbagai bangsa dan negara, warna kulit berkumpul di padang Arafah, sebuah padang pasir yang tandus di tengah terik matahari, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu Allah tidak melihat pangkat kita, Allah tidak melihat jabatan kita, Allah tidak melihat berapa banyak harta yang telah kita kumpulkan, Allah juga tidak melihat seberapa tinggi pendidikan kita. Tapi apa yang Allah lihat? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hanya ketakwaan dan keimanan kita lah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keadaan di padang Arafah ini betul-betul menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan padang mahsyar yang kelak akan kita lewati bersama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyatakan bahwa keadaan di padang Arafah itu adalah keadaan yang sangat utama. Hari Arafah itu adalah hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Ma min yaumin aktsara min ayyu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah.
wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba dari neraka dibanding hari Arafah. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat dan Allah membanggakan orang-orang yang berkumpul di padang Arafah itu kepada para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang mereka inginkan maka sungguh akan kukabulkan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di samping ibadah wukuf sebagai puncak ibadah haji, maka kita juga mengenal adanya ibadah tawaf di rangkaian ibadah haji itu. Kita lihat dan kita teliti bahwa sungguh ibadah tawaf ini menggambarkan bagaimana ketauhidan yang luar biasa. Betapa gerakan tawaf itu jika kita perhatikan sesuai dengan gerakan alam semesta. Semuanya bergerak ke arah kanan dengan poros yang sama, yaitu Ka'bah yang berada, Baitullah yang berada di kiri para jamaah haji itu. Kita tengok pula keadaan alam semesta ini, mulai dari atom yang mengelilingi inti atom, mulai dari planet-planet yang kemudian mengelilingi matahari dalam sistem tata surya kita. Kemudian tata surya itu sendiri yang bergerak mengelilingi galaksi. Kemudian malaikat sekalipun yang bergerak mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergerak ke arah yang sama, dengan poros yang sama, dengan fokus yang sama sebagaimana fokus yang ada di dalam tawaf, dengan fokus yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mentauhidkan Allah, semuanya memuji Allah dalam bentuk yang mungkin tidak kita ketahui, dalam bentuk yang berbeda dengan apa yang disyariatkan kepada kita. Subhanallah, sebuah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai refleksi dan contoh bagi kita bersama untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang juga disyariatkan di bulan Zulhijjah yang mulia ini. Inti dari ibadah kurban adalah bagaimana mengorbankan apa yang kita miliki hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apapun yang kita korbankan, apapun yang kita berikan, itu semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok apa yang diumumkan oleh pengurus masjid tadi. Kita tengok masjid kita yang dalam pembangunan yang kita memiliki cita-cita terhadap masjid ini. Cita-cita bahwa masjid ini akan berdiri dengan kokoh. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Dengan pengorbanan kita buat apa yang menjadi cita-cita kita itu terwujud. Jangan takut dengan apa yang kita korbankan. Sebagaimana kita mampu, itulah yang kita keluarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setiap apa yang kita infakkan itu semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 tangkai. Dalam 7 tangkai itu ada 100 buah biji. Bayangkan 700 kali lipat Allah lipat gandakan apa yang telah kita berikan. Belum lagi kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali akan melipat gandakannya bagi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apa yang kita berikan sedikit pada hari ini yang bermanfaat bagi umat pada hari ini, kelak itulah yang akan membantu kita ketika kita mungkin sudah tidak hidup di dunia ini. Amal jariah kita akan tetap kita dapatkan selagi masjid ini tetap digunakan oleh jamaah kaum muslimin wal muslimat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, apapun yang kita berikan haruslah berlandaskan bagaimana keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, bagaimana beliau telah meletakkan dasar-dasar fondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah di atas rasa sayang dan cintanya kepada makhluk, bahkan anaknya sendiri. Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak akan menerima apapun bentuk pengorbanan kita tanpa dilandasi rasa ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum
wa basyiril muhsinin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, daging-daging unta, kemudian darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu? Ketakwaan dari kita lah yang akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan dari jiwa berkorban kita. Tidak hanya memberikan harta yang kita miliki karena kekayaan kita, tapi bagaimana menempatkan pengorbanan kita itu menjadi sebuah ladang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Coba kita perhatikan masyarakat sekeliling kita pada hari-hari ini, pada kesempatan ini, pada waktu ini. Kita lihat bagaimana perbuatan maksiat sudah menjadi sesuatu yang amat biasa terjadi di tengah masyarakat kita. Kita juga melihat bagaimana suatu tindak tanduk yang mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun, sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi di tengah masyarakat kita pada hari ini. Apa yang salah? Itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Nah, inilah yang perlu untuk menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Ini perlu pengorbanan bagi kita bersama. Pengorbanan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa kita mesti kita dedikasikan untuk menciptakan masyarakat kita menjadi masyarakat yang dinilai sebagai masyarakat memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan inilah yang penting bagi kita bersama. Kita ingat bahwa janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Itu janji Allah kepada kita bersama. Ketika kita mampu menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang dengan keimanan dan ketakwaannya itu menjadi suatu masyarakat yang adil dan makmur. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan keberkatan tidak hanya dari langit, tidak hanya dari bumi, bahkan dari tempat-tempat yang tidak kita duga sekalipun akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di balik itu janji Allah pula, ketika masyarakat kita sudah tercondong untuk melakukan perbuatan, sudah jatuh ke dalam jurang-jurang kemaksiatan dan tidak ada lagi perintah Allah yang kita jalani, kita abaikan segala bentuk keimanan dan ketakwaan kita itu, maka Allah akan menyiksa kita disebabkan karena perbuatan kita itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah sedikit gambaran bagaimana kita mesti melakukan sebuah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kita tengok sedikit sejarah bagaimana ketauhidan yang luar biasa diperagakan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berdasarkan perintah Allah di padang yang tandus, di gurun pasir yang tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan di situ. Siti Hajar hanya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, hanya bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah kepadamu? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, betul, ini adalah perintah Allah. Kemudian Siti Hajar kembali berkata, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ini adalah bentuk suatu perkataan yang hanya bisa dilantunkan, hanya bisa keluar dari lidah-lidah orang-orang yang telah memiliki fondasi keimanan yang kuat. Kemudian kita tengok juga kisah Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim setelah kurang lebih 80 tahun mengidam-idamkan seorang anak yang soleh, dia tidak mempunyai anak, kemudian diberikan oleh Allah keturunan yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sampai pada usia remaja, Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi yang nyata, mimpi yang berupa perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra yang paling ia cintai sekalipun. Kemudian apabila Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, tidak ada rasa jengkel di diri Nabi Ismail alaihissalam, tidak ada rasa kemarahan bagi diri Nabi Ismail alaihissalam. Hanya satu kata yang keluar dari lidah Nabi Ismail alaihissalam, satu kalimat yang keluar dari lidah
yang benar-benar bisa diungkapkan oleh hanya orang beriman. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku merupakan golongan orang-orang yang sabar. Itu yang keluar dari lidah Nabi Ismail alaihissalam. Memang betul-betul merupakan gambaran keimanan, gambaran ketakwaan. Bagaimana kita ungkapkan tadi, mereka telah mampu menempatkan keimanan, ketakwaan mereka di atas rasa cinta kepada makhluk, bahkan anak yang paling dicintainya sekalipun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit pelajaran yang bisa kita petik dari beberapa kisah masa lalu yang digambarkan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini. Kemudian kita bisa menempatkan juga sedikit rasa keimanan dan ketakwaan kita di atas rasa cinta dan sayang kita terhadap yang lainnya. Kemudian kita juga bisa memetik pelajaran dari ibadah-ibadah yang disediakan di dalam Idul Adha, Idul Kurban, di dalam bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Demikianlah mungkin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علي أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.